Saat malam turun, suara dunia mulai menghilang, dan manusia satu persatu memejamkan mata. Tanpa tahu siapa yang masih akan terbangun esok hari, dan siapa yang telah dipanggil pulang oleh Tuhannya. Malam ini bisa jadi hanya malam biasa, atau malam terakhir kamu di dunia. Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Tidak ada manusia yang mampu menghindar, tidak ada yang bisa menunda, dan tidak ada yang tahu kapan malaikat maut akan datang. Allah menyembunyikan waktu kematian agar manusia tidak menunda taubat, tidak menunda sholat, dan tidak menunda kembali kepadanya. Allah berfirman, "Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati." Quran Surat Luqman ayat 34. Maka ketika malam terakhir datang, ia jarang membawa tanda di tubuh, tetapi sering membawa tanda di hati. Di malam seperti ini, ada hati yang tiba-tiba terasa berat. Ada juga yang terasa sangat tenang, seolah dunia mulai dilepaskan sedikit demi sedikit. Hiburan tak lagi nikmat, tawa terasa kosong, dan kesendirian justru terasa menenangkan. Itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan jiwa untuk pulang. Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 28 dan 29. Jiwa yang akan pulang seringkali dilembutkan lebih dahulu. Pernahkah malam ini kamu tiba-tiba teringat kematian, teringat kubur, kain kafan, hisab, dan berdiri sendirian di hadapan Allah? Jika iya, jangan lari dari rasa itu, karena orang lalai tidak mengingat mati. Yang diingatkan adalah mereka yang masih diberi kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Di malam terakhir, dosa-dosa lama yang pernah dilakukan seringkali datang kembali ke ingatan. Sholat yang ditinggalkan, janji yang diingkari, air mata yang pernah kita sebabkan, dan hak orang lain yang belum kita kembalikan. Bukan untuk menyiksa, tetapi agar kita sempat berkata, "Ya Allah, aku bersalah." Allah berfirman, "Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Di malam seperti ini, takut dan harap sering datang bersamaan. Takut akan dosa, takut akan kubur, takut akan hisab. Namun di saat yang sama, ada harap akan rahmat Allah, ampunannya, dan syurganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang mukmin berada di akhir hayatnya, Allah satukan rasa takut dan harap dalam hatinya." Hadis riwayat Tirmizi. Ada orang yang gelisah dan sulit tidur. Ada pula yang tidur sangat pulas dan tenang. Tidur adalah kematian kecil,
dan banyak manusia yang tidak pernah bangun kembali dari tidurnya. Allah berfirman, Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati ketika tidurnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Jika malam ini kamu merasa terdorong untuk sholat, meski hanya 2 rakaat, jika kamu ingin berdoa lebih lama, jika kamu ingin menangis dan meminta ampun, jangan tunda. Bisa jadi itu adalah amal terakhirmu di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Jika ini benar-benar malam terakhirmu, maka lakukanlah ini dengan tenang. Ambil wudhu perlahan, sholat dengan hati yang jujur, angkat tangan dan akui semua dosa, lepaskan dendam, ikhlaskan dunia, dan serahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, jika malam ini adalah malam terakhirku, ampuni dosaku, terima taubatku, lembutkan sakaratul mautku, lapangkan kuburku, dan pertemukan aku denganmu dalam keadaan engkau ridho kepadaku. Jika esok kamu masih diberi kehidupan, itu bukan karena kamu pantas, tetapi karena Allah masih memberi kesempatan. Namun jika malam ini adalah yang terakhir, semoga kita pulang dalam keadaan diampuni dan diridhoi Allah. Saudaraku, dengarkan ini dengan hati yang tenang, bukan dengan telinga saja. Karena pesan ini bukan sekedar cerita, tetapi peringatan untuk jiwa yang masih diberi waktu. Malam selalu datang dengan sunyi, dan sunyi adalah bahasa yang paling Allah sukai untuk menegur hambanya. Di saat dunia diam, di saat suara manusia menghilang, Allah berbicara langsung kepada hati. Dan seringkali, kita baru mau mendengar ketika malam tiba. Pesan pertama yang harus kamu pahami adalah ini. Kematian tidak menunggu kesiapan. Ia hanya menunggu waktu. Tidak peduli kamu sedang bahagia atau terluka. Tidak peduli kamu sedang sehat atau sakit. Tidak peduli kamu merasa dekat dengan Allah atau jauh darinya. Jika waktunya tiba, tidak ada satupun makhluk yang mampu menahannya. Allah berfirman, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat menundanya walau sesaat, dan tidak pula dapat memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Maka pesan pentingnya adalah, jangan menunda taubat. Karena tidak ada yang tahu apakah malam ini adalah kesempatan terakhir. Pesan berikutnya, yang sering dilupakan manusia, adalah ini. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan lalai. Kita sibuk mengejar dunia seolah akan hidup selamanya. Kita menunda sholat seolah ajal bisa diatur. Kita menunda taubat, seolah Allah pasti memberi waktu esok hari. Padahal, banyak orang yang tidur dengan rencana, namun bangun dalam keadaan sudah menjadi jenazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Hadis riwayat Bukhari. Musafir tidak membangun rumah megah. Musafir tidak menimbun harta. Musafir hanya fokus pada tujuan akhirnya. Dan tujuan kita semua adalah kembali kepada Allah. Pesan penting selanjutnya adalah tentang hati. Karena malam terakhir lebih banyak berbicara tentang hati daripada tubuh. Tubuh bisa terlihat sehat, tubuh bisa terlihat kuat, namun hati sudah mulai dilepaskan dari dunia. Hiburan terasa hambar, keramaian terasa melelahkan, dan kesendirian terasa menenangkan. Itu bukan tanda kesedihan, itu tanda
Allah sedang memanggil dengan lembut. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jika hatimu mulai sering mengingat Allah, itu bukan kebetulan. Itu pertanda Allah belum menyerah padamu. Pesan penting lainnya adalah tentang dosa. Di malam-malam sunyi, dosa yang pernah kita anggap kecil mulai terasa sangat besar. Bukan karena Allah ingin menyiksa, tetapi karena Allah ingin membersihkan. Karena jiwa yang akan pulang harus dalam keadaan ringan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Maka jangan pernah berkata, "Dosaku terlalu banyak." Karena yang membuat seseorang binasa bukan banyaknya dosa, tetapi merasa tidak perlu taubat. Pesan selanjutnya, yang paling sering disesali manusia setelah mati, adalah ini. Aku menunda amal. Menunda sholat, menunda sedekah, menunda meminta maaf, menunda memperbaiki diri. Padahal, amal yang kecil, tapi dilakukan dengan ikhlas dan menjadi amal terakhir, nilainya bisa sangat besar di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, amal itu tergantung pada akhirnya." Hadis riwayat Bukhari. Bukan seberapa banyak amalmu, tetapi bagaimana akhir hidupmu. Pesan yang sangat penting lagi adalah tentang sholat. Karena sholat adalah amal pertama yang akan dihisap. Banyak orang ingin husnul khotimah, namun masih meremehkan sholat. Banyak orang berharap syurga, namun masih menunda sujud. Padahal, sholat adalah penghubung terakhir antara hamba dan Robnya. Jika malam ini kamu masih bisa sholat, itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena di kubur nanti, tidak ada lagi sujud, tidak ada lagi ruku, tidak ada lagi kesempatan menambah amal. Pesan berikutnya adalah tentang ikhlas melepaskan dunia. Di malam terakhir, tidak ada yang dibawa kecuali amal. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan pujian manusia. Semua akan tertinggal, dan kamu akan datang sendirian. Allah berfirman, "Sungguh, kamu datang kepada kami sendiri, sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali." Quran Surat Al-An'am ayat 94. Maka pesan pentingnya adalah, jangan terlalu menggenggam dunia. Genggamlah secukupnya, lepaskan selebihnya. Pesan yang sangat dalam adalah tentang tidur. Karena tidur adalah latihan kematian. Setiap kali kamu tidur, ruhmu diambil. Dan hanya Allah yang memutuskan apakah ia dikembalikan atau tidak. Allah berfirman, Allah memegang jiwa ketika matinya, dan jiwa yang belum mati ketika tidurnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Maka biasakan tidur dalam keadaan sudah sholat, sudah berwudu, sudah memaafkan, sudah berzikir. Karena kamu tidak tahu apakah itu hanya tidur atau kematian. Pesan terakhir, dan ini yang paling penting dari semuanya, adalah jangan menunggu malam terakhir untuk kembali kepada Allah. Jika pesan ini sampai kepadamu, itu tanda kamu masih diberi kesempatan. Gunakan malam ini. Gunakan detik ini. Gunakan napas yang masih tersisa. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawaku kecuali dalam keadaan Engkau ridho kepadaku. Jadikan akhir hidupku sebaik-baik akhir. Ampuni dosa-dosaku sebelum aku benar-benar kembali kepadamu. Tidak semua orang mendapat peringatan sebelum kematian. Jika kamu mendengarnya malam ini, itu adalah kasih sayang Allah. Jangan sia-siakan. Saudaraku,
Sampai di titik ini, jika hatimu terasa tersentuh, jika dadamu terasa berat, jika matamu hampir meneteskan air mata, itu bukan karena kata-kata ini indah, tetapi karena Allah sedang menegur dengan kasih sayang-Nya. Jika ada kebenaran dalam setiap nasihat yang kamu dengar, jika ada cahaya yang sampai ke dalam hatimu, maka ketahuilah, semua itu datangnya dari Allah semata. Dan jika ada kata yang kurang tepat, jika ada kalimat yang terasa keliru, jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, maka itu sepenuhnya datang dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kekurangan ini dan menjadikan apa yang benar sebagai pengingat yang menetap di hati kita semua. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, semoga kita pulang dalam keadaan diampuni. Dan jika esok kita masih diberi kehidupan, semoga kita hidup sebagai hamba yang lebih taat. Amin ya Rabbal Alamin.